saat ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis regresi linier berganda, dan kelompok kami mengambil judul aplikasi regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh umur, tinggi tanaman, dan rendemen terhadap hasil jagung. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Cabelita Samalia, yang kedua, Juliana Hamel, dan yang ketiga, Vanessa Capero. Berikut hasil diskusi kami. Analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Terdapat dua jenis regresi linier. Yang pertama, regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana menggunakan satu variabel independen untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen. Dan untuk yang kedua yaitu regresi linier berganda. Regresi linier multiplus atau berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen, variabel bebas atau X, terhadap variabel dependen, variabel terkait Y. Manfaat menerapkan analisis regresi yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas, dan yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dimensi, dan yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel dependen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Rumus regresi linier sederhana. Y sama dengan A tambah BX. Keterangan, Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas, A sama dengan konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0, dan B sama dengan koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respons Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2 sampai dengan Xn. Tujuan dari uji regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respons Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktor X1, X2 sampai dengan Xn diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Persamaan regresi linier berganda, Y sama dengan A tambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2 tambah sampai dengan beta n kali Xn, dengan keterangan Y sama dengan variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi, A sama dengan konstanta, beta 1, beta 2 sampai dengan beta n sama dengan nilai koefisien regresi, X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan variabel bebas.
Keadaan-keadaan bila koefisien-koefisien regresi yaitu beta 1 dan beta 2 mempunyai nilai. Keadaan yang pertama jika nilai sama dengan 0. Dalam hal ini, variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1 dan X2. Keadaan yang kedua yaitu jika nilainya negatif. Di sini terjadi hubungan dengan arah terbalik antara variabel tak bebas Y dengan variabel-variabel X1 dan X2. Selanjutnya, keadaan yang ketiga jika nilainya positif. Di sini terjadi hubungan yang searah antara variabel tak bebas Y dengan variabel-variabel bebas X1 dan X2. Koefisien determinasi atau R kuadrat. Untuk mengetahui presentase pengaruh variabel-variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, dapat menggunakan koefisien determinasi. Besarnya R kuadrat ini dapat dihitung dengan rumus R kuadrat sama dengan beta 1 kali sigma X1Y ditambah beta 2 dikali sigma X2Y dibagi sigma Y kuadrat. Apabila R kuadrat bernilai 0, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variabel-variabel tak bebas Y tidak sedikit pun dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas X1 dan X2. Kemudian, apabila R kuadrat bernilai 1, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variabel tak bebas Y secara sempurna dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas X1 dan X2. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah penelitian itu benar atau salah. Dengan uji signifikansi ini, dapat diketahui apakah variabel bebas atau prediktor atau independent X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau respons atau dependent Y. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. Sekarang kita masuk dalam uji F. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji F pada regresi linear adalah: yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis awal beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0 atau variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Kemudian hipotesis alternatif beta 1 tidak sama dengan beta 2 dan tidak sama dengan 0 atau variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Yang kedua, menentukan taraf atau tingkat signifikansi. Nilai yang digunakan adalah alfa sama dengan 5%. Selanjutnya menentukan F hitung. Rumus F hitung sendiri adalah R kuadrat per K dibagi 1 kurang R kuadrat per N kurang K kurang 1 sama dengan R kuadrat dikali N kurang K kurang 1 dibagi K kali 1 kurang R kuadrat. Selanjutnya menentukan F tabel atau mempergunakan tabel uji F. Tabel uji F untuk alfa sama dengan 5% dengan derajat kebebasan pembilang atau numerator df sama dengan K kurang 1 dan untuk penyebut atau denominator df sama dengan N kurang K dengan N adalah jumlah sampel per pengukuran, K sama dengan jumlah variabel bebas dan terikat. Selanjutnya kriteria pengujian, nilai F hitung dan T tabel. Apabila nilai F hitung kurang dari nilai F tabel, maka hipotesis 1 ditolak dan hipotesis 0 diterima. Sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih dari nilai F tabel, maka hipotesis H1 diterima dan hipotesis H0 ditolak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, akan disimpulkan apakah ada atau tidak ada pengaruh variabel-variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel tak bebas Y. T. Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji T pada regresi linear adalah: yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis awal
beta sama dengan 0 atau variabel X tidak berpengaruh atau signifikan atau nyata terhadap Y. Hipotesis alternatif, beta tidak sama dengan 0, variabel X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Selanjutnya, menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi alfa yang sering digunakan adalah alfa sama dengan 5%, A sama dengan 0,05. Selanjutnya menentukan nilai T hitung menggunakan rumus T hitung sama dengan R kali akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurang R kuadrat. Langkah selanjutnya adalah menentukan daerah penolakan H0 atau daerah kritis. Bentuk pengujian dua arah sehingga menggunakan uji T dua arah. H0 akan ditolak jika T hitung lebih dari T tabel atau min T hitung kurang dari min T tabel, berarti H1 diterima. Kemudian H0 akan diterima jika T tabel kurang dari T hitung dan lebih dari min T hitung, berarti H1 ditolak. Langkah selanjutnya yaitu menentukan T tabel atau mempergunakan tabel uji T. Tabel untuk uji T, alfa sama dengan 5% dan derajat kebebasan DF sama dengan N kurang K dengan N sama dengan jumlah sampel atau pengukuran, K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat. Kemudian kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Yang pertama, bila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian, bila nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, kesimpulannya adalah kesimpulan hasil uji signifikansi. Bagian A, deskripsi data. Data di samping terdiri dari X1 yaitu umur tanaman, X2 adalah tinggi tanaman, X3 rendemen, dan Y adalah hasil, di mana X1, X2, dan X3 merupakan variabel bebas dan Y merupakan variabel terikat. Selanjutnya, ini merupakan tabel model summary yang kami dapat melalui aplikasi Minitab. Interpretasi tabel, nilai R2 atau koefisien determinasi sebesar 98,19%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel umur, tinggi tanaman, dan rendemen mempengaruhi hasil panen sebesar 98,19%, dan masih terdapat 100 kurang 98,19 sama dengan 1,81% variabel lain selain ketiga variabel tersebut yang mempengaruhi hasil. Selanjutnya adalah tabel Analysis of Variance atau ANOVA yang kami peroleh juga melalui aplikasi Minitab. Uji ANOVA dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel umur, tinggi, dan rendemen terhadap hasil jagung. Selanjutnya adalah tabel koefisien. Tabel koefisien menampilkan koefisien dari persamaan regresi yang dihasilkan. Yang pertama, pengaruh umur tanaman terhadap hasil jagung. Hipotesis H0, B1 sama dengan 0, umur tanaman tidak mempengaruhi hasil jagung. H1, B1 tidak sama dengan 0, umur tanaman mempengaruhi hasil jagung. Alfanya atau tingkat signifikansi kami mengambil 5% sama dengan 0,05. Nilai T tabel atau p-value sama dengan 0,001. Kesimpulannya, jika p-value kurang dari alfa, maka tolak H0 atau signifikan. Di situ nilai p-value-nya adalah 0,001 kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah tolak H0, sehingga umur tanaman mempengaruhi hasil jagung. Yang kedua adalah pengaruh tinggi tanaman terhadap hasil jagung. Hipotesis H0, B2 sama dengan 0. Tinggi tanaman tidak mempengaruhi hasil jagung. H1, B2 tidak sama dengan 0. Tinggi tanaman mempengaruhi hasil jagung.
Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Nilai T-tabel atau p-value sama dengan 0,087. Kesimpulannya sama seperti tadi, jika p-value kurang dari alfa maka tolak H0 atau signifikan. Di sini nilai p-value-nya adalah 0,087 lebih dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terima H0, sehingga nilai tanaman tidak mempengaruhi hasil jagung. Yang ketiga adalah pengaruh rendemen terhadap hasil jagung. Hipotesis H0, B3 sama dengan 0. Rendemen tidak mempengaruhi hasil jagung. H1, B3 tidak sama dengan 0. Rendemen mempengaruhi hasil jagung. Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Nilai T-tabel atau p-value sama dengan 0,026. Kesimpulannya, jika p-value kurang dari alfa maka tolak H0 atau signifikan. Di sini nilai p-value-nya adalah 0,026 kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tolak H0, sehingga rendemen mempengaruhi hasil jagung. Dan yang keempat adalah model regresi linier berganda dari hasil jagung. Ini merupakan model regresi linier berganda yang kami peroleh melalui aplikasi Minitab, yaitu hasil sama dengan min 9,49 tambah 0,0787 umur tanaman tambah 0,0386 tinggi tanaman tambah 0,0461 rendemen, atau dapat dituliskan sebagai berikut: Y sama dengan min 9,49 tambah 0,0787 X1 tambah 0,0386 X2 tambah 0,0461 X3, di mana X1 umur tanaman, X2 tinggi tanaman, dan X3 rendemen. Sehingga kesimpulan yang kami dapat, yang pertama adalah umur tanaman mempengaruhi hasil jagung. Yang kedua, tinggi tanaman tidak mempengaruhi hasil jagung. Yang ketiga, rendemen mempengaruhi hasil jagung. Dan yang keempat, model regresi linier berganda dari hasil jagung adalah Y sama dengan minus 9,49 tambah 0,0787 X1 tambah 0,0386 X2 tambah 0,0461 X3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.